sejahtera buat seluruh permata GBKP. Kita akan bertemu kembali di channel YouTube kami ini untuk dapat mempersiapkan perenungan kita. Perenungan untuk menyongsong PA Permata GBKP di minggu ini. Saudaraku yang terkasih, selalu kita bermohon kepada Tuhan agar senantiasa lawatan Tuhan yang hebat dan luar biasa meyakinkan diri kita melangkah dalam kebaikan Tuhan sepanjang hari. Kiranya harapan kita dari doa kita kepadanya agar senantiasa firman ini yang menjadi sebuah kebenaran bagi kehidupan kita. Kita dimampukan memahami dan melakukannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau selalu memperhatikan kami sebagaimana kami adanya. Kami syukuri setiap hari-hari kami Tuhan. Engkau selalu menuntun kami, mengizinkan Roh-Mu bekerja bagi kami. Kiranya di PA Permata GBKP di minggu ini, besar harapan kami dan iman kami kepadamu. Engkau tolong kami Bapa, layakkan kami menerima dan melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Heber pasal 13 ayat 1 sampai dengan 2. Dalam bahasa Indonesia yaitu kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai dengan 2. Kami akan membacakan firman ini kepada kita. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tanpa diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata kita di PA Permata di minggu ini. Salam damai sejahtera dan shalom buat seluruh permata GBKP yang terkasih. Kabar sukacita yang berasal dari Tuhan menjadi kesaksian hidup bagi kita untuk kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang terkasih, kalau kita berbicara berdasarkan firman Tuhan ini, tema yang disampaikan kepada kita adalah metemue. Dalam bahasa Indonesia kita boleh mengartikannya yaitu memberi tumpangan kepada orang lain. Saudara yang terkasih, kalau kita berbicara sebagai orang Karo, tentu kekerabatan di dalam masyarakat Karo itu sangat dekat dengan metemue ataupun dapat memberi tumpangan kepada orang lain. Karena kita orang Karo yang memiliki 5 marga tutur siwaluh, itu adalah sebuah kekerabatan yang mengikat kita bahwa kita banyak sekali memiliki keluarga besar yang dihubungkan oleh marga ataupun beru yang kita miliki. Kekerabatan dalam kehidupan kita sebagai suku ataupun etnis Karo tentu mengingatkan kita kembali, kita keluarga besar di dalam Tuhan. Tanpa memandang siapa itu ataupun suku mana dia, tanpa boleh kita membeda-bedakan, tapi kita diajarkan melalui firman Tuhan ini bagaimana kita dengan senang hati membuka pintu rumah kita untuk memberikan tumpangan kepada saudara dan saudari kita. Tentu di dalam memberi tumpangan itu kalau kita identikkan dengan situasi saat ini, banyak sekali orang mengatakan kalau ada orang menompang di rumah kita, kita tidak bisa menemaninya, kita tidak bisa menjamunya dengan baik dan lain sebagainya. Karena rutinitas kehidupan yang cukup sibuk yang kita alami di dalam hidup kita. Apalagi kita yang tinggal di seputaran Pulau Jawa ini. Jam terbang, jam kerja kita cukup sibuk sekali. Sehingga untuk dapat menjamu kalau ada keluarga ataupun sanak saudara kita yang menginap ataupun tinggal bersama kita, terkadang mereka tidak bisa kita temani. Ada waktu-waktu tertentu yang boleh kita berikan waktu kita kepada mereka, ataupun itu di weekend dan lain sebagainya. Tapi hari-hari biasa tidak akan mungkin bisa kita lakukan. Bagaimana kita menerima, menemani mereka, memperhatikan mereka sebagaimana layaknya kalau kita hidup di kampung. Karena waktu kita untuk bersilaturahmi lebih besar kapasitasnya ataupun lebih besar waktu kita yang boleh kita luangkan untuk bersama-sama tamu kita. Tapi walaupun itu hanyalah sebagai gambaran umum, tapi tidak bisa dipungkiri hidup kita butuh orang lain, kita butuh keluarga kita
Kita butuh bersosialisasi sosial kepada orang lain. Semua itu dirangkum dalam sebuah pesan Alkitab yang boleh kita terima sebagai bahan PA Permata GBKP di minggu ini. Kalau kita membaca kitab Ibrani identik dengan kehidupan jemaatnya. Jemaat yang bagaimana, saudaraku? Tentu jemaat yang banyak sekali hidup dalam pergumulan iman. Ketika mereka mulai percaya kepada Tuhan, di situ banyaknya merongrong penderitaan yang harus mereka jalani dan alami dalam hidupnya. Sehingga banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan, mereka akan keluar dari jalur iman percaya itu dan mencari solusi seturut dengan kemampuan mereka. Dan ada yang memilih tetap bertahan hidup dalam iman. Jadi dalam perikop kita ini, salah satu kehidupan orang beriman tidak segampang apa yang kita bayangkan. Salah satunya yang diajarkan di sini adalah dari perikop kita, bagaimana tetap memiliki hidup, memelihara kasih persaudaraan. Hidup dalam persaudaraan bisa hancur, bisa buyar, bisa putus karena kita tidak memiliki kasih. Kasih ini mengikat kita dalam segala keberadaan hidup kita. Kasih yang kita miliki tidak boleh putus oleh perjalanan kehidupan yang pahit. Tapi seberat apapun persoalan dan perjalanan hidup yang pahit yang kita alami, kehadiran sanak saudara adalah sangat penting. Bisa menguatkan kita, bisa membimbing kita, bisa menemani kita. Ini adalah salah satu poin penting yang harus kita pupuk dan pelihara dalam sebuah kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu terwujud, saudara-saudara, bagaimana ketika kita memiliki kerinduan untuk bertemu dengan mereka, bersilaturahmi, walaupun itu tidak sering ataupun secara tidak intens, tapi paling tidak ada waktu yang berkualitas yang boleh kita berikan kepada sanak saudara kita untuk dapat bertemu, berbagi suka dan duka, bercerita tentang pengalaman kehidupan, bernostalgia dengan mereka sebagai saudara di dalam Tuhan. Itu sangat menguatkan bagi kita dan bagi mereka juga tentunya. Poin yang kedua yang diingatkan melalui firman Tuhan ini adalah jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang. Terkadang akibat kesibukan kita, akibat situasi hidup kita, akibat kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, dan akibat ketidaklayakan hidup kita di dunia ini, banyak hal yang mendorong jiwa kita untuk menolak orang yang menumpang di rumah kita. Tapi firman Tuhan ini mengajak kita kembali. Ini adalah bagian kasih kita kepada orang lain. Ini adalah bagian kita, bagaimana kita menjalankan, mengikat silaturahmi yang baik kepada orang lain adalah salah satu perbuatan di mata Tuhan. Sehingga di ayat 2 dilanjutkan dengan, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tanpa diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Artinya, apapun dan sekecil apapun perbuatan baik kita kepada saudara dan saudari kita, itu adalah perbuatan kita juga kepada Tuhan. Kalau kita berbuat baik, memberi tumpangan kepada orang-orang lain, kepada saudara-saudara kita, berarti kita menjamu Tuhan di dalam keluarga kita. Itu pesan firman Tuhan melalui perikop kita. Selanjutnya tentu firman ini akan berdampak bagi kita ketika kita menerima ataupun mengikuti PA Permata ini. Dampak yang utama yang kita miliki adalah apakah kita mau di dalam hidup kita mempraktekkan sikap hidup bagaimana kita menerima tumpangan orang lain di dalam keluarga kita. Bagaimana keluarga kita dipersiapkan menerima tumpangan daripada sanak dan saudara kita. Tentu itu semua dibarengi dengan cinta kasih kita kepada mereka. Walaupun kita memberikan tempat fasilitas yang baik kepada mereka, tapi kalau mereka tidak disentuh oleh kasih yang kita miliki, mereka tidak akan tahan dan betah tinggal di rumah kita. Tapi ketika kita memberi tumpangan, bukan hanya sarana yang perlu kita persiapkan, tapi bagaimana keamanan mereka, bagaimana kenyamanan mereka, dan bagaimana sukacita mereka ketika mereka ada bersama kita. Semua itu membutuhkan pengorbanan, saudaraku. Semua itu membutuhkan kepedulian, dan itu membutuhkan kehadiran kita. Jadi di PA Permata GBKP di minggu ini,
Diingatkan kembali bagi semua permata-permata GBKP agar senantiasa memberi diri, memberi waktu, bahwa menerima tumpangan bagi keluarga kita yang lain sangat penting boleh kita lakukan di dalam keluarga kita, karena itu adalah perbuatan baik kita juga di mata Tuhan. Sehingga memberikan tumpangan kepada saudara dan saudari kita itu sebenarnya tanggung jawab orang yang percaya, karena orang yang percaya memiliki kasih yang berasal dari Tuhan, dan kasih itu kita wujudkan di dalam kehidupan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Di dalam PA Permata kita di minggu ini ada dua yang menjadi aksi ataupun bahan diskusi kita. Saya akan membacakan poin yang pertama ataupun nomor 1. Berdasarkan bahan PA Hebrew 13 ayat 1 sampai 2. Isahkan pengajaran tetaplah kamsi keleng-kelengan bagi kalak si ersenina ibas Kristus ras isingatkan pe orang geluh Abraham singalo-ngalo kalak sireh kesilam ke rumahna. Oke, Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 8. Turikan orang geluh Abraham. Tentunya kalau kita membaca dari kitab Kejadian pasal 18, ada beberapa poin-poin penting, yaitu ada 7 poin penting sikap perbuatan ataupun bagaimana Abraham menunjukkan sikapnya dalam menjamu tamu yang singgah di kemahnya. Yang pertama yaitu dia peduli. Dia peduli dalam arti orang yang lewat lalu lalang di depan kemah Abraham, dia sendiri bermohon untuk singgah di kemahnya. Itu salah satu adalah bagaimana mediate ataupun peduli. Undangan kita terkadang kepada keluarga kita, ayo singgah di rumah kami, mampir di rumah kita. Harus mampir ya, walaupun sebentar, wajib mampir. Itu adalah kepedulian kita dan undangan kita, yang membuat orang yang mampir di rumah kita merasa senang dan bahagia. Dan yang kedua saudaraku adalah bagaimana menjingkan. Ketika tamu itu singgah di kemah Abraham, dia langsung dengan rajin mempersiapkan menjamu tamu yang singgah di kemahnya. Dia mempersiapkan yang terbaik, dia mengerahkan istrinya Sarah, memperlengkapi semua makanan dan minuman bagi tamu spesial di mata Abraham. Dan yang ketiga yang dia lakukan adalah ada kini terukan ukur, ada kerendahan hati. Bagaimana ketika dia bertemu dengan tamu ataupun orang yang lewat di depan kemahnya, dengan bersujud dia bermohon agar singgah di rumahnya. Kerendahan hati. Kerendahan hati yang kita miliki membuat orang senang ketika ada bersama kita. Selain daripada meteru ukur bacar, kita itu kalau bertemu dengan saudara dan saudara kita, apalagi kita undang ke rumah, harus kita ramah, harus kita berbicara. Tidak boleh kita menutup diri di kamar, tidak keluar-keluar, itu membuat orang gak nyaman. Tapi kita ramah menyapa dia dengan tutur kata yang baik. Selain daripada ramah, yaitu menghamad. Kita menghormati setiap orang yang datang ke rumah kita, karena setiap orang yang singgah di rumah kita adalah tamu Allah. Dan selanjutnya keenam adalah metemui. Bagaimana seturut dengan tema kita, Abraham tentu adalah orang yang sangat metemui. Ketika orang yang lewat dari rumahnya, dia bermohon untuk mari singgah di kemah kami. Kita juga demikian adanya. Walaupun kita sering bertemu dengan sanak saudara kita, tapi ada selalu kata-kata kita, ayo singgah, mampir dong di rumah. Itu adalah sebagai bentuk keramah tamahan kita. Dan tandanya kita adalah orang yang sukacita menerima orang yang singgah di rumah kita. Dan yang terakhir adalah melumbar. Abraham tidak pernah memperkirakan seberapa banyak uang keluarnya di dalam menjamu orang yang singgah di kemahnya. Kita juga demikian. Dengan sukacita kita memberikan yang terbaik menjamu tamu kita. Artinya perbuatan ketika kita menjamu tamu itu, karena tamu itu bagi kita adalah raja, berikan yang terbaik. Begitulah sikap-sikap Abraham ketika menjamu tamu yang singgah di kemahnya. Jadi ini sebagai pelajaran penting bagi kita, agar trik yang dilakukan oleh Abraham menjadi patron dalam kita menerima orang yang singgah ataupun tinggal bersama kita. Dan yang kedua saudaraku, ada aksi. Praktekkan drama keluarga Abraham ngalo-ngalo temue berdasarkan kitab Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Selamat mencoba, selamat mengikuti dalam PA Permata GBKP di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga. Kau mengizinkan kami menyampaikan renungan di PA Permata GBKP di minggu ini. Jadikan ini sebagai satu patron yang harus diikuti oleh Permata, agar mereka dibekali dalam kehidupan kemudaan mereka, bagaimana mereka berarti bagi sanak saudara mereka, karena mereka mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.